Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita sudah dibayar dengan lunas oleh darah Yesus Kristus. Sehingga seluruh dosa-dosa kita diampuni dan dosa-dosa kita tidak diperhitungkan. Apapun dosanya. Itulah saudara yang disebut dengan keselamatan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merenungkan apakah yang akan terjadi dengan manusia ketika pengampunan dosa itu harus dilakukan secara berkala dan berulang-ulang? Bukankah hal itu berarti bahwa manusia itu tidak pernah suci dari dosa-dosanya? Atau dapat diartikan bahwa pengampunan dosa tersebut tidaklah tuntas untuk menyelesaikan masalah dosa manusia? Saudara, bukankah ini yang dilakukan pada umumnya manusia? Yaitu permohonan pengampunan dosa yang berkali-kali, berulang-ulang. Karena dia melakukan dosa dan dia harus memohon ampun sekali lagi, memohon ampun sekali lagi karena dosa yang dia perbuat. Dalam perjanjian lama, kita membaca bagaimana imam besar setahun sekali membawa korban bagi dirinya sendiri. Dan bagi umatnya untuk pengampunan dosa, yaitu pada hari pendamaian. Apa artinya? Artinya, dosa-dosa mereka tidak pernah tuntas selesai. Namun mengapa Tuhan Allah memerintahkan mereka melakukannya? Padahal korban pengampunan dosa yang berulang kali itu tidak menyelesaikan masalah dosa mereka. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 10 ayat 1-18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan ada dosanya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ini, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia yang telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan dosa, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau sudah ada korban pengampunan dosa melalui peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang diperintahkan dalam hukum Taurat, mengapa harus ada korban pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Saudara, inilah yang dijelaskan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, korban pengampunan dosa yang dilakukan berulang-ulang mengingatkan bahwa korban-korban tersebut tidak mampu menyempurnakan mereka yang beribadah. Dan semua itu adalah hanya bayangan dari keselamatan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menolong kita mengerti bahwa korban-korban dilakukan dalam perjanjian lama yang berulang-ulang itu, saudara, sesungguhnya tidak menyempurnakan orang yang beribadah kepada Tuhan. Artinya bahwa itu adalah untuk mengingatkan mereka adalah orang berdosa. Saudara, hari ini kita seringkali berpikir, kalau saya mengaku dosa, maka dosa saya diampuni. Tapi apakah saya pasti tidak berdosa lagi? Saya pasti berbuat dosa lagi. Saudara, kalau kita berbuat dosa lagi, saya mengaku dosa, lalu orang pada umum berkata, saya diampuni dosanya. Pertanyaannya adalah, apakah orang seperti ini akan diselamatkan dan menerima hidup kekal? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang perlu pengakuan dosa berulang-ulang untuk disucikan, maka saudara-saudara sebetulnya di dalam pengakuan dia tidak ada keselamatan. Karena tidak ada satu titik dalam hidup manusia di mana dia tidak pernah berdosa. Dan tidak ada dosa yang bisa masuk ke surga. Saudara, itulah yang digambarkan dalam perjanjian lama. Saudara, perjanjian lama memberitahukan, tanpa penumpahan darah Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita, maka sesungguhnya tidak ada keselamatan. Saudara, disitulah mengapa Kristus harus membayar lunas seluruh dosa-dosa kita sampai akhir hayat hidup kita. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa mereka yang percaya kepada Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara keselamatan kekal itu terjadi. Sebab saudara, jikalau setiap dosa kita masih diperhitungkan Allah sampai kita mengakui dosa kita, maka saudara sesungguhnya tidak ada satu titik dalam hidup kita yang dimana kita tidak berdosa kepada Tuhan. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian lama memberitahukan kepada kita, tidak ada satu korban apapun yang dapat menyucikan kita dari dosa. Disitulah korban-korban hewan itu dilakukan setiap tahun sekali. Saudara memberitahukan dosa umat Tuhan masih tetap ada. Dan tidak ada keselamatan di situ. Dan keselamatan yang kekal itu Allah genapi, Allah beritahukan, yaitu melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus oleh darahnya yang kudus, yang kekal itu, yang sanggup melunasi seluruh hutang dosa kita dari sejak kita lahir sampai akhir hayat hidup kita. Sehingga itulah saudara, Alkitab mengatakan Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa kita karena darah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Kristus telah duduk di sebelah kanan Allah, memberitahukan bahwa karya penebusan di atas kayu salib berkenan kepada Allah dan dengan sempurna menyelamatkan kita yang percaya kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban-korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara, Kristus telah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Saudara, dia naik ke surga dan Alkitab berkata dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, ini berarti bahwa pekerjaan penebusan sudah selesai. Dan dia sekarang bertahta di surga. Dan dia yang memperkenankan Allah.
Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, menerima percikan darahnya, dia mendapat jaminan pengampunan seluruh dosanya, dan itulah jaminan kehidupan yang kekal. Saudara, tidak ada imam besar yang dapat menjamin semuanya itu. Karena imam besar yang di bumi hanya melakukan tugas-tugasnya sesuai hukum Taurat. Tetapi Kristus, saudara, dia setelah dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dia duduk di sebelah kanan Allah di surga. Saudara, itu memberitahukan bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita diselamatkan dengan sempurna oleh Dia. Karena Dia telah melakukan karya yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Dan Dia berkenan kepada Allah secara sempurna. Dan Dia duduk di sebelah kanan Allah dengan tahtanya. Dia bertata dengan sempurna di sorga. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia memiliki kapasitas, Dia memiliki wewenang, dan Dia telah melakukan tugas penebusan. Sehingga saudara, setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia menerima hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus bukan hanya mengorbankan nyawanya, tetapi setelah Dia mengorbankan nyawanya, Dia bangkit dari yang orang mati. Dia bukan hanya bangkit dari orang mati, tapi Dia naik ke surga. Dia bukan hanya naik ke surga. Alkitab memberitahu kepada Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga saudara-saudara, setiap orang yang percaya kepada Dia, maka Kristus memberikan keselamatan kepada orang itu. Karena Dialah yang memiliki wewenang sebagai anak Allah yang telah menanggung dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi pembela kita. Apapun pergumulan hidup kita, saudara. Saudara, tidak ada yang lebih besar daripada kebinasaan. Kalau kebinasaan itu Dia telah hancurkan untuk memberikan hidup yang kekal. Jika dosa-dosa itu Dia hapuskan, Dia tidak perhitungkan karena darahnya. Saudara, apatah lagi pergumulan yang lebih besar daripada itu yang Dia tidak sanggup tolong kita. Mari saudara, kita percaya kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, membuat kami memahami apa yang Kristus kerjakan, sehingga kami menjadi orang Kristen yang tangguh, yang bersyukur selalu dalam hidup kami. Apapun pengalaman hidup kami, karena Kristus, Engkau telah melakukan perkara yang besar dalam hidup kami, dengan mengorbankan nyawa-Mu, dan memberikan kami hidup yang kekal. Dan Engkau sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.